info kan. Oke, aku share screen dulu ya. Share screen. Oke, oke, kelihatan nggak ya ininya, layarnya? Kelihatan, Kak. Oke. Kalau ada error apa-apa langsung bilang aja ya, biar nggak ini. Ya, aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kita akan ada tutor kimia dasar 2 ya, tutorial kedua. Di sini kita akan lebih bahas tentang ini sih, apa namanya? Kesetimbangan, terutama kesetimbangan dalam larutan. Jadi nanti kita itu akan bahas tentang asam basa, buffer, terus hidrolisis garam sama yang namanya itu kelarutan atau KSP ya, kelarutan. Nah, itu konsep dasarnya ada di equilibrium di tutor sebelumnya. Oke, langsung aja ke soal nomor satu. Jadi di sini ceritanya ada nih seorang kimiawan pengen ngebuat yang namanya larutan buffer. Jadi larutan buffer ini larutan yang ditambahkan ke dalam sebuah larutan kan. Jadi kalau kita nambahin sesuatu yang misalnya sangat asam atau sangat basa, si buffer ini tuh bisa nge-hold kenaikan atau penurunan pH-nya itu nggak gede-gede banget. Gitu. Jadi itu fungsinya untuk larutan buffer. Nah, dia itu pengennya ngebuat larutan buffer di 3,9. Pertanyaannya, apakah asam format yang pKa-nya segini itu cukup? Jadi ini untuk larutan buffer itu syaratnya pertama ada garamnya sama basa atau asam lemahnya ya. Asam atau basa lemah. Atau konjugasinya juga boleh, tapi ini lemah ya. Nah, jadi di sini ada yang namanya formic acid. Formic acid itu kan asam lemah ya. Habis itu ada garamnya nih. Garamnya itu ternyata namanya sodium format. Nah, terus ditanya, ini buffer itu bagus gak sih kalau dipakai buat kebutuhan ini gitu. Coba jelasin. Terus yang kedua, berapa sih rasio mol dari ini asam format terhadap ininya, apa namanya, salt anionnya ya, yang dibutuhkan untuk membuat buffer solutionnya. Itu berapa sih rasio? Habis itu kita disuruh nyari, kalau habis ketemu rasionya, oh masanya si NaCHO2 ini berapa? Yang perlu ditambahkan ke larutannya kalau larutannya itu ada segini nih. Oke, untuk nomor A, jadi sebenarnya gini. Jawabannya ya, karena pKa value-nya itu pKa value ya, ini itu dekat, itu harus memenuhi syarat ini loh, plus minus satu. Buffer range-nya itu segini. Jadi ini nanti kan plus minus satu ya. Ya udah, 2,74 sampai ini. Sini. Oh ya, pokoknya 274 sampai ini ya, 4,74 ya. Salah. Si. Kak value backup. Iya. Oh ya, benar-benar sampai 4,74. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah kenapa sih harus plus minus satu? Ini nanti berkaitan dengan yang namanya ini ya. Nah, ini nih, apa namanya? Anderson-Isselberg equation. Sebentar. Aku ada contohnya sih. Jadi kalian bakal bisa lihat langsung gitu. Kenapa harus plus minus satu gitu sebentar. Hmm. Oke, wait. Mana tadi ya? Nah, ini nih. Bentar. Nah, sih. Aku ini dulu ya.
Halaman lagi. Kayak gini, terus duplicate slide. Oke. Oke, jadi gini misalnya ada buffer mana sih? Pen asam ini ya, asam asetat ya. Jadi ini anionnya, ini asamnya ya. Terus kalau misalnya ini apa namanya rasionya tuh gede banget nih misalnya 18,2 jadi gini. Ketika si anilnya ini sangat-sangat gede ya. Kan tadi kita tahu bahwa range-nya apa namanya? PKA itu harus plus minus 1 ya. Nah, ketika log ini loh, ketika ini itu lebih besar daripada satu ya, ini ya. Ternyata apa namanya? Perubahan pH-nya itu lumayan tinggi. 0,44 ya, 44 ya dari yang awalnya jadi gini. Jadi ceritanya di ini itu kita ada sebuah larutan yang ada buffer asam asetatnya. Berarti kan harus ada CH3COO main sama CH3COH kan. Nah, habis itu tadi kan buffer itu ceritanya dia bisa menahan perubahan pH ketika ditambahin sesuatu. Nah, contohnya adalah ketika ditambahin dengan asam kuat HCl. Nah, HCl-nya itu 0,015. Nah, kalau misalnya kita punya buffer rasionya itu lebih besar daripada satu, misalnya kayak gini nih, 0,18. Dua. Jadi kalau buffer kalau lagi bahas tentang asam basa pakainya yang ini ya di kesetimbangan ya, yang ini yang di final 0,167 per 0,025 ini ternyata perubahan pH-nya itu gede banget gitu. Beda cerita ketika kita buffernya itu setara gitu ya. Ini kan kalau dibagi ini kan hasilnya ini ya nggak beda-beda jauh ya jumlahnya. Nah, ketika dimasukin HCl yang sama nanti jumlahnya log si ininya itu ternyata apa delta pH-nya atau perubahan pH-nya itu nggak gede-gede banget. Jadi nggak jadi kalau untuk buffer itu yang penting rasionya bukan oh kalau aku banyakin salah satunya otomatis buffernya lebih bagus. Nggak gitu. Oke, okay. Terus kalau kita komparasikan ya, ketika apa namanya rasionya itu eh, nggak 1:1 gitu ya, delta pH-nya itu gede banget ya atau perubahan pH-nya kayak gitu. Jadi untuk menjawab soal nomor A ini ya ini sebenarnya pakai ini aja terus ngejelasin kenapa sih range-nya itu harus plus minus satu. Itu pertama cara harus ngejelasin plus minus satu karena ini ya disuruh explain ya. Jadi nggak kalian sebenarnya nggak bisa langsung tiba-tiba bawain oh ini bagus sih karena PKA plus minus satu. Nah, karena disuruh explain ya udah pertama kalian ngejelasin kan ini plus minus satu ini asalnya dari mana sih, terus kedua kalian ngasih contoh kalau buat ngejawab soalnya tuh kayak gitu. Terus untuk soal B oke, okay. Jadi gini, ini namanya Ederson-Hasselbalch equation ya, bentar. Rumusnya itu, nah ini, terusnya gini. Ini untuk yang basah sih, cuma kalau untuk yang asam kayak gini. PKA plus, bentar, conjugate ya. Bentar, asam konjugasi itu berarti, sih. Aduh, apa agak kurang fokus nih. Oh ya rumusnya gini sih. Pokoknya yang atas itu bagian konjugatnya ya.
bagian konjugatnya, terus yang bawah itu bagian garamnya. Garamnya kok bisa tahu? Karena biasanya kalau kita lagi ngebahas konjugasi itu ada perbedaan H1 ya. Ada perbedaan satu H. Oke, ya udah. Tadi dia nanya soalnya itu tentang ini ya, rasionya ya. Rasio mol dari HC. Dari ininya ya. Dia nanyanya itu rasio molnya dari HCHO2 min per CHO2. Hmm, kok anu sih salah iki. Kayak ini salah ya. HC sebentar. HCHO2 ya, bukan HCHO2 min ya. Ini salah. Ini HCHO2 ya. Baru kalau di ininya apa namanya? Yang versi konjugasinya CHO2 min ya. CHO2 min. Nah, ini udah benar. Ya udah, kita tinggal tadi pKa-nya kita tahu 3,74. Ini tinggal dibagi ini. Nah, 0,16 kan. Habis itu kan kalian punya log. Kalau kayak ini aku saranin pakai kalkulator aja supaya kalian nggak salah ini ya. Apa namanya? Nggak salah rumus. Maksudnya nggak salah persamaan matematikanya gitu loh. Saya ambil rokok. Oke, langsung masukin aja. Kalau di kalkulator kalian ketemu log kayak gini itu artinya log 10 ya. Jadi nanti masukinnya log 10. Habis itu ini kalian simbolin dengan X. Jadi nanti di kalkulator itu kayak gini. Log X sama dengan 0,16. Log X eh, sama dengan 0,16. Shift source. Nah, nanti hasilnya 1,44 ya. Kalau kalian bisa lihat. Hasilnya ya sama kayak ini, 1,4. Nah, tadi X-nya kan perbandingan ini ya, berarti ya udah tinggal ditulis aja 1,4. Habis itu tadi kan dia mintanya perbandingan si ini ya. Apa namanya? Perbandingan si asamnya sama sama ini ya, konjugasinya ya. Ya udah berarti dibalik dong. Ini HCeHO2. Nah, hasilnya kayak gini. Berarti kan 1,4 kalau dibalik ya tinggal 1 per 1,4 ya. Hasilnya 1 bagi 1,4 0,71. Selesai. Terus untuk yang nomor 3 itu kita disuruh nyari masanya yang perlu ditambahkan. Ya udah. Tadi kan kita udah tahu molnya kayak gini kan. Terus rasio molnya kayak gini. Habis itu kita tahu bahwa oh ternyata HCHO2-nya itu 0,1 mol. Ya udah tinggal dimasukin aja. Yang ini dimasukin ini 0,1 mol. Berarti kan NCHO2 min-nya segini nih. Nah, kita harus tahu hubungan NaCHO2 sama CHO2 min ini apa? Kalau garam, kayak gini kan berarti, kalau garam itu kita bisa asumsikan bahwa dia terdisosiasi sempurna ya. Jadi, ini kan awalnya nggak ada ice. Awalnya nggak, kita nggak tahu kan berapa, misalnya X. Terus, tadi CHO2 min-nya, berarti kan ini 0 ya, karena terdisosiasi sempurna. Terus CHO2 min-nya 0,14 ya. Ini 0,14, ini 0,14, ini 0, ini 0, ini 0,14 ya. Pakai perbandingan koefisien. Berarti kalau di sini ya udah 0,14 dong. Nah, oke. Berarti kan kalau kita bikin persamaan matematikanya kan X min 0,14 sama dengan 0 kan? X sama dengan 0,14. Nah, itu asal muasalnya dari ini nih. 0,14. Itu udah dapat molnya ya udah tinggal dikaliin massa molar dapat ya 9,5 gram. Gampang sih, soal nomor 1 masih gampang. Teorinya aja ini yang susah. Yang lama. Terus soal nomor 2, jadi ceritanya ada sebuah larutan garam, amonium hidroksida ya.
KB-nya itu segini. Habis itu kita disuruh ngitung berapa sih pH akhirnya kalau kita nambahin HCl. Pertama HCl-nya itu 50 milimol, terus yang kedua itu HCl-nya 30 milimol. Nah, kalau kayak gini kalian harus bikin ini ya dulu. Kita harus ngitung ini ya, OH-nya dulu ya. Jadi kalau pH-nya NH4OH 11, POH-nya 3 ya. Jadi pH plus POH sama dengan 14. pH-nya 11 plus POH 14, POH-nya 3 ya. Terus tadi volume solutionnya 1. Ya oke, udah benar datanya. Ini benar. Terus ditanya pH solusinya berapa? Oh, ternyata untuk mencari konsentrasi OH- itu yang pakai rumus ini ya. Kp kali MB ya. Ini buat yang apa? Basa lemah ya. Terus NH4OH basa lemah ya benar. Nah, habis itu kalau kita masukin nih KB-nya tadi 2,1045, terus MB-nya itu yang kita cari, OH-nya masukin sini, ternyata kita ketemu NH4OH-nya itu 0,05 molar ya. Nah, habis itu molar kan rumusnya Mn per V ya. Ya udah, tinggal ini aja, dikaliin dong. M kali V sama dengan N. Hasilnya 0,05 mol atau 50 milimol ya. Jadi mol ke milimol itu dikali 1000. 50 milimol. Habis itu kita bikin persamaan ini IC-nya initial change equilibrium. Oh, ternyata awalnya kita punya segini, direaksikan dengan HCl segini. Ternyata sisanya itu nggak ada, HCl-nya itu juga nggak ada. Terus NH4Cl-nya, ini kalau direaksikan kan ini ya, ini bereaksi dengan ini, terus OH bereaksi dengan H. Jadinya NH4Cl plus H2O. Ternyata kita dapetin garam, kalau kita ngereaksiin basal basal lemah sama asam kuat ya, kita dapetin garam NH4Cl sama air. Nah, yang paling penting tuh ininya, karena kalau di akhirnya cuma ada garam, berarti kita harus pakai yang namanya rumus hidrolisis garam. Nah, jadi untuk molaritas dari NH4Cl-nya itu kan tadi untuk mencari molaritasnya ya, M sama dengan N per V ya. Tadi milimolnya 50, oke dibagi 1, 50 dibagi 1, terus ini buat konversinya ya, konversi. Jadi gini, aku tulis aja deh, biar gak pada bingung. 50 milimol, terus dibagi 1 liter. Nah, tapi kita targetnya kan pengen M ya. M itu satuannya mol per liter. Ya udah, gimana cara bikin milimol per liter? Ya udah, tinggal per 1 milimol 1000. Terus nah kayak gini udah, ini udah bener. Hasilnya kan ini ya. Karena kalau kalian bingung, ini itu asalnya dari matematika ya. Jadi kalau misalnya kita punya A kali 1 itu sama dengan A. Nah, 1 ini kan bentuknya bisa apa aja ya? 1000. Kok salah sih? Bentar. Salah. Aduh, kurang fokus soalnya. M 50 milimol ini itu berarti kan bawahnya harus milimol ya. Karena kita mau nyoret. Ini kan. Terus habis itu ini 10 pangkat min 3 mol ya. Nah, kayak gini baru bener. Sorry. Bukan 1000. Aduh, aku lagi pusing banget sih. Nah, hasilnya 0,05 ya. Ini kan 1 ya, kalau kalian notice. 1 mol sama dengan 1000 milimol. Berarti kalau 1 milimol itu berapa? Itu X kan? Berarti kan 1000 X sama dengan, bentar, tuh, di sini. Konversi ini paling penting sih, jadi aku mau agak lumayan lama. Bentar, 1 mol sama dengan 1000 milimol. Nah, pertanyaannya kalau 1 milimol berapa kan gitu? Berapa mol sih? Ini X, berarti kan X mol ya. X mol dikali 1000 milimol.
ini kali ini sama dengan 1 milimol kali ini ya. 1 milimol kali 1 mol ya. 1 milimol kali 1 mol. Terus ini coret, ini coret. Hasilnya X sama dengan 1/1000 ya. Terus tadi kan kita X-nya itu molnya ya. Berarti kan 1/1000, berarti kan 1/1000 mol sama dengan 1 milimol ya. Atau sama dengan 10 pangkat min 3 sama dengan 1 milimol. Nah, ini asalnya dari sini nih. Tuh, makanya 10 pangkat min 3. Habis sudah dapat ya udah kita pakai, kan udah dapat ini ya molaritasnya ya. Soalnya kalau rumus hidrolisis garam itu kita perlu ini ya, konsentrasi dari garamnya ya. Ya udah, sebentar. HCl-nya ada ininya nggak? Oh, nggak ada volumenya ya. Oke, ya udah kita tinggal ini aja, main log 10 pangkat minus 14 itu KW ya, ini hafalan. Habis itu KB-nya tadi kita diketahui di soal 0,05 itu kita dapat dari sini. Pangkat setengah itu di akar ya. Jadi kalau kita hitung hasilnya 5,3. Gitu. Terus untuk yang nomor 2 juga sama. Oh, basa lemah. Terus kita tambahin HCl. Ternyata di akhir yang sisa itu basa lemah sama garamnya nih. Kalau di akhir yang sisa itu basa lemah sama garam, maka kita pakai rumus ini ya, buffer ya. Rumus buffer. Nih. Ya udah, kita tinggal ini aja. Pertama kita harus ngitung, kalau rumus buffer kan pakainya konsentrasi ya. Ya udah kita harus nyari konsentrasinya dulu. 0,03 ini ya. NH4Cl 0,03 mol tadi dikonversi kayak tadi hasilnya segini. NH4OH hasilnya kayak gini. Habis itu ya udah tinggal dimasukin aja PKB. Jadi kalau kita tahu KB itu 2 kali 10 pangkat min 5, nah PKB itu main log-nya ya. Kalau ada KB itu berarti main log 2 kali 10 pangkat min 5. Kalau kalian di kalkulator 2 min 5. 4,7 4, kok salah ya? Oh, salah hitung berarti. Tapi bener ya ini ya, 5 min log 2. Karena kalau min log tinggal sifat logaritma ya. Berarti kan minus 5 log 2 ya. 5 min log 2 habis itu di ini. Bentar. Bentar. Apa nggak lupa sifat matematikanya sebentar ya. Kalau kayak gini berarti 5. Kalau logaritma berarti ini bisa taruh depan, berarti 5. Oh ya bener. Ini taruh sini ya. Min 5 log 2. Habis itu kan dikali negatif ya, jadinya 5 log 2 ya. 5 min log 2. Ini plus ya. 5 min log 2. Gini aja deh. Biar gampang ini ya. Mana sih? Bentar ya. Harus step by step sih. Oke, kita punya KB ya. Tadi 2 kali 10 pangkat 5. Terus PKB-nya berapa nih? PKB kan berarti main log 2 kali 10 pangkat min 5. Oke. Kalau logaritma perkalian jadi penambahan ya. Jadi ini mainnya kita iniin dulu deh. Min PKB sama dengan berarti kan log 2 ini ditambah log 10 pangkat min 5 ya. Berarti PKB-nya min PKB ya. Log 2 terus min 5-nya ini itu bisa dipindah ke depan ya kalau logaritma, jadinya ditambah min 5 log 10 ya. Log 10. Nah, log 10 kan 1 ya. PKB sama dengan min PKB ya. Log 2 min 5. Habis itu kalau minus berarti ya tinggal ini aja PKB sama dengan 5 plus log 5 5-nya di plus terus ini jadi min ya. 5 min log 2 ya. Kayak gini.
5. Ini salah ya PKB-nya. Ah, udah bener, Deng. Sorry. Ini tuh kalau di kalkulator hasilnya 4,69, terus kalau log 3,2 itu log 10 1,5 0,17 ya. 0,17. Kalau dijumlahin ya sekiranya seginilah. Karena pOH-nya segini berarti kan tinggal pH-nya itu tinggal 14 kurangi 4,875 ya. Hasilnya segini. Daripada pakai sifat matematika sih aku saranin pakai kalkulator aja ya. Lebih gampang. Terus pertanyaan nomor 3. Jadi kita punya garam ini NaC2H3O. C ini ya, CH3COOH ya. C2 salah nih. Bentar. Oh ya benar, karena ini garamnya ya, berarti hanya hilang satu. Ini loh. Ini asam asetat ya. CH3COOH. C2H4. Nah, ini 3 tambah 1. Terus O2 ya. Ini tuh garam asam asetat. Terus ternyata dia itu mau tahu nih berapa sih massa garam yang harus gua tambahin kalau mau bikin larutan buffer yang konsentrasinya tuh konsentrasi dari asamnya itu segini, terus pH-nya itu 4 gitu loh. Jadi kenapa sih kalau buffer itu kita nambahin garam dan asam lemahnya atau basa lemahnya? Karena kalau garam tadi kan aku udah bilang kan kalau garam C2H3O2 itu bisa diasumsikan terionisasi sempurna ya. Jadi nanti ada Na plus plus C2H3O2 minus. Nah, ini kan ini ya anionnya ya. Anion. Jadi berarti kalau kita nyampurin garam ini, kalau di dalam larutan kita nyampurin NaC2H3O2 sama si asam asetatnya ini kita campurin ke sini nih. Nanti di dalam larutannya ada CH3COOH tambah ini ya anionnya ya. CH3COO men ya. Nah, ini kan larutan buffer. Jadi larutan buffer itu harus ada weak acidnya di mana ini, terus habis itu basa konjugasinya. Basa konjugasi itu asam yang telah kehilangan H sehingga dia bisa bertindak sebagai basa. Makanya ini kan bisa bertindak sebagai basa kan akseptor H. Gitu. Ceritanya tuh gitu, ceritanya bikin larutan buffer. Habis itu datanya tuh kayak gini. Oh, udah tinggal ini aja. Pertama ini dulu ya. Bikin persamaannya dulu ya. Kayak gini. Tambah H2 CH3COH kayak gini boleh. Cuma aku lebih suka tadi sih. Pertama bikin ini dulu, terus hasilnya ini, habis itu nanti reaksinya bikin ini. Jadi ini dua. Jadi ada dua equation ya, bukan cuma satu. Itu boleh nggak apa-apa. Cuma kalau mau langsung gini juga bentar. Soalnya kalau kayak gini itu sebentar ya. Kalau menurutku ya, ini nanti aku perlu confirm lagi. Kalau kayak gini berarti istilahnya istilahnya itu di apa untuk membuat larutan buffer ini kita tinggal masukin asam asetat ya yang dimana itu eh tapi hasilnya ada ininya sih. Coba nanti aku confirm lagi ya. Soalnya biasanya itu harus ada ininya juga kayak gini nih. Jadi si ionnya ini bisa berasal dari dua ya. Bisa berasal dari garamnya sama berasal dari ionisasi ini ya. Ionisasi ini. Bisa berasal dari dua. Terus habis itu pakai rumus buat buffer kayak gini. Amennya ini terus ini ya kayak gini. Tinggal dihitung-hitung aja. Tadi PKA menlog ya. Ini menlog ini. Habis itu dapetin rasionya kayak gini. 0,74. Oke. Habis itu dapetin ini ya. Ini kan masih log ya. Dihilangin lognya jadinya kayak gini. Sebenarnya caranya kayak gini sih. Terus dapetin 0,18. Nah, habis itu kita nyari aja
jumlah mol dari ini ya, anionnya ya, karena anionnya kan bisa berasal dari 2, jadi lebih baik pakai yang ini. Jadi, oh ternyata total anion dalam larutannya itu segini nih, kayak gitu. Terus, ini kan diketahui ya soalnya. Mana sih? Nah ini ya, eh ini ya, 0,2 M ya. Dia mintanya 0,2 mH ini ya, kayak gini. Habis itu ketemu molaritasnya. Habis itu ini ya, tadi aku udah cerita kalau garam itu diceritakan terdisosiasi sempurna. Nah, kan kita udah tahu kalau C2H3O2-nya ini segini. Ya udah tinggal pakai stoikiometri biasa, biasa kita dapetin ini. Sebentar ya. C2H3O2 minus. Sebentar. Oke, udah bener sih harusnya. Cuma aku masih agak lumayan bingung sih. Kenapa? Apakah kita bisa menganggap kalau C2H3O2 ini, jadi kan gini, tadi kalau menurut pemahamanku ya, CH3COO minus ini itu bisa dari garam sama bisa dari asam lemak kayak gini. Berarti kan ada dua sumber tuh. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa menganggap bahwa CH3COO min di sini ini itu miliknya si ini semua. Nah, kalau jadi kalau misalnya di sini itu aku lebih ke asumsinya aja sih. Kalau asam lemah ini nih, jadi jawabannya itu kalau asam lemah itu kan alfanya itu kecil banget ya. Jadi kalau asam lemah di sini itu nanti konsentrasi CH3COO-nya ini itu yang dari asam ini ya, yang dari asam lemah ini nih kecil ya. Kalau sangat kecil ya udah kita anggap nggak ada gitu. Asumsinya sih harusnya seperti itu ya asumsinya, cara berpikirnya. Makanya kalau misalnya kita punya 0,036 itu kita bisa anggap bahwa oh ini berasal dari garamnya semua. Kayak gitu. Oke, habis itu ketemu kayak gini, udah selesai. Habis itu disuruh apa? Calculate the mass. Udah kok. And the volume, oh volumenya. Oke, habis itu kita disuruh nyari volumenya ya. Jadi gini, kalau kayak gini tuh harus diasumsikan bahwa penambahan massanya itu tidak mempengaruhi volume larutannya. Jadi kalau kalian tahu rumus ini nih, ini kan kayak rumus titrasi ya. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, V2-nya ini ya, bukan volumenya sendiri-sendiri ya, tapi V2 ini volume total. Jadi kalau sebenarnya V2 ini V1 ditambah V ini ditambah ini ya V yang ditambahkan V dari HC2H3O2. Nah, ini kan apakah bisa ya kalau kayak gini? Kita coba ya. Aku belum sempat ngecek isinya sih, isi tutornya sih, bentar ya. M1 berarti kan 5 mol per liter dikali V1 sama dengan 0,2 mol per liter 1 liter. Oh, buffernya, oh alah, oke oke, sorry sorry. Tapi ini benar, cuma kalau di soal ini itu 1 liter ya, V2-nya itu udah 1 liter ya. Karena di soalnya itu minta 1 liter lautan buffer, berarti kan ini volume finalnya ini volume final nih. Itu udah bener ya. Ini kayak gini, habis itu kayak gini. Hasilnya 40 mili ya. Soalnya kalau nggak kayak gitu nanti dia persamaannya jadi kayak gini. Kalau misalnya kita nggak anggap tidak mempengaruhi volume larutan ya, 5 mol V1 sama dengan 0,2 mol per liter dikali V1 ditambah 1 liter ya. Kita coba pakai kalkulator apakah bisa. 5 dikali V1 kita simbolin dengan X 0,2 harusnya bisa sih. 2 dikali dalam kurung
X plus 1. 0,041 ya. 0,041 liter kalau dikali 1000 atau diubah jadi mili ya. 0,1 kali 1000 41 mili ya. Hasilnya nggak beda jauh sih, cuma biasanya tuh asumsi kayak gini kan nggak biasanya ya. Kalau setahu aku ya, kalian baru bisa ngeasumsiin kalau di soalnya itu ada keterangannya gitu loh. Kecuali hal-hal yang umum kayak misalnya, oh garam kalau diionisasi anggap aja alfanya 1, itu pengetahuan umum kimia gitu loh. Cuma kalau di question number 3 sih aku lebih setuju pakai yang ini ya. Ini pakai yang ini. Bukan dong. Sorry, bukan kayak gini. Ada kesalahan berpikir. Bentar. Mana ya? Ini nih, sorry. Aduh, harus step by step ya kalau ngerjain. Jadi gak salah. Oke. Emang harus teliti sih kalau masalah larutan ya. Jadi gini, V2 kan 1 liter. Nah, V2 ini adalah gabungan dari V yang akan ditambahkan. Kita misalnya aja V1. V1 ini punyanya si CH3COH ditambah dengan benar. Calculate the mass ditambahkan dengan ini ya, CH3COH-nya ya. Bukan CH3COH. Bener sih, CH3COH. Bentar. Aduh, sorry. Kalau kayak gini berarti dia masukin Na, sebentar. NaC2H3O2. V1-nya ini punyanya ini, ya Allah. Aduh, kurang tidur aku. Ini anggap aja V3 lah. Ini. Udah aku tulis lengkap aja lah biar gak bingung. Jadi V-nya si CH3CO ditambah V-nya dari komponen lainnya ditambah V dari airnya ya. Nah ini kan kalau kalian apa namanya di soal itu kan ini ya, kita cuma tahu V2-nya ya. Kita cuma tahu V2-nya. Sedangkan kontribusi dari volume CH3COH-nya, V ininya atau V airnya itu kita nggak tahu. Makanya itu adalah asal muasal ini. Soalnya kalau nggak pakai ini nggak bisa diselesaikan kayak gitu. Jadi ya udah, tinggal ini aja. Dianggap 1 liter aja volume akhirnya. Jadi kayak gini sih. Bisa nggak kita nyari VCH3COOH? Volume of and the volume of solution required. Oke, kita nyari itunya, terus habis itu bisa nggak kita nyari volumenya si air sama si CH3COH? Nggak bisa ya, kita nggak bisa nyari ini ya soalnya. Kita nggak bisa nyari ini sih. Jadi mau nggak mau ya harus ini. Diasumsikan penambahan masanya ini tidak memengaruhi volume larutan. Kayak gitu ya. Cara berpikirnya kayak gini. Sorry, tadi aku salah. Soalnya tadi itu aku ngiranya 1 liter min ini ya. Sebenarnya kan nggak kayak gitu. Kalau kita expand persamaannya kan kayak gini. Jadi nanti kalian nulis ini dulu, terus kalian baru nyimpulkan kayak gini. Gitu. Habis itu ketemu 40 mil. Jadi harus semua harus ada alasannya sih. Kayak justifikasinya itu apa gitu loh. Kalau ngerjain kimia dasar. Oke, soal nomor 4. Oke, ini gampang ya, disuruh mol rasio doang antara si garam sama si NH3. Berarti kan kalau ada garam gini yang jadi conjugate acidnya itu bakal si garam ya. Terus NH3-nya bakal jadi weak base.
Ya udah tinggal dimasukin aja. Yang kayak tadi hasilnya segini. Terus habis itu POH-nya kita udah tahu tadi habis ngitung. Ini nih. Habis itu PKB-nya dari soal ya. Kayak gini. 0,01 sama dengan kayak gini. Kalau kalian pakai kalkulator hasilnya kayak gini ya. Nah, ini nih berarti kan kita bisa tulis juga sebagai kayak gini ya. NH4Cl per NH3. Gini nih. Sama dengan ini ya, mendekati ya. 1,02329 per 1 ya. Kan sama aja lah. Berarti NH3-nya ini 1, NH4Cl-nya ini segini. Makanya kayak gini nih mol rasionya. NH4Cl-nya itu segini, NH3-nya itu 1 ya. Asal-muasalnya itu dari sono. Terus habis itu kita punya ini ya. Eh Presitip apa sih namanya? Nama Indonesianya tuh. Pokoknya ini kita lagi bahas tentang yang mengendap sih. Jadi kita disuruh nyari nih pH maksimumnya itu berapa sih biar kalau kita punya larutan yang di dalamnya Mg2+, itu nggak terbentuk MgOH2. Not precipitate itu artinya nggak terbentuk ya. Atau larut deh. Nggak terbentuk endapan. Atau istilah lainnya larut. Terus diketahui nih, oh KSP-nya segini. Oke, jadi ya udah. Jadi gini, konsep dasarnya kita harus tahu yang namanya quotient reaction ya. Jadi gini, kalau syarat apa namanya? Syarat mengendap itu quotient reaction-nya itu harus lebih besar sama dengan KSP ya. Jadi Q sama dengan KSP itu mulai mengendap nih. Terus kalau Q lebih besar dari KSP itu mulai terbentuk endapan. Maksudnya endapannya makin banyak. Tapi kalau sama dengan ini minimum terbentuk precipitation. Terus kalau Q kurang dari KSP ini artinya larut. Nah, ya udah berarti kita harus nyari dulu ya apa namanya? OH-nya ya. Nah ini, ion product must not exceed the solubility product constant. Tuh. Biar ya ini ya, biar dia nggak mengendap ya. Berarti kan kita harus tahu dulu nih ion produknya konsentrasinya berapa. Oh, ternyata segini. Ya udah, kalau kayak gini kita bisa dapetin apa namanya? Konsentrasi OH-nya segini. Ternyata kalau kita hitung dari pOH-nya 4,9 terus kita dapetin pH-nya 9,4. Berarti ini maksimum ya, soalnya ini Mbak. Soalnya kalau kalian nginputin pH 9,4, 9,04 nih. Itu kondisinya adalah KSP sama dengan Q ya. Soalnya dari sini nih. Ini kan kesetimbangan toh. Ini kan kalian ngitung nilai KSP kan. KSP sama dengan jadi gini. MgOH2 Mg2 plus Aq tambah OH minus 2OH minus ya. Nah, kalau di kimia pastiin harus nulis fasenya ya. MgOH2 salah. MgOH 2 kali solid. Nah, kayak gini ya. Kalau di kesetimbangan kan kalau solid nggak di ini ya, nggak masuk ke persamaan ya. Ya udah, tinggal KSP sama dengan Mg2 plus dikalikan dengan OH minus pangkat 2 ya, koefisiennya. Jadi kayak gini. Nah, ini kan KSP ya. Berarti kan kalau kalian ngitung ini itu berarti ini berarti konsentrasi OH min di sini itu kalau kalian misalnya nih ya, biar bahasa gampangnya. Jadi kalau kalian ngitung OH min, konsentrasi OH min di sini adalah konsentrasi OH min yang akan menyebabkan Q sama dengan KSP. Tuh kayak gini nih. Gitu. Macam itu. Q juga rumusnya sama. Q kan rumusnya sama kayak kesetimbangan kan. Gitu. Makanya kayak gini. Nah, yang terjadi adalah kalau dia di bawah 9,04 nggak ada presipitasi. Kalau dia sama dengan endapannya mulai muncul nih. Kalau dia lebih berarti apa namanya? Mulai terbentuk endapan MgOH2. Makanya maksimalnya itu 9,4 ya, 9,04 ya. Soalnya kalau 903 masih belum presipitasi gitu.
Terus ini untuk soal nomor 6. Jadi ceritanya kita punya nggak tahu bahasa Indonesianya sih. Lead to iodide. Terus ternyata si PBI2 ini bentar. Jadi kita disuruh nyari massa dari PBI2 yang akan larut pertama di air, terus kedua di Ki. Terus habis itu ada si di nitrat ya, lead to nitrate. Terus ternyata KSP-nya segini, molar massnya segini, terus mass molarnya PbA03 tuh segitu gitu. Oke. Sebentar. Oke, sekedar tips ya, kalau misalnya di UTS ini, di UTS atau UAS, kan kalian dapat, kalau misalnya dapat tabel periodik, itu kalian masukin mass molarnya, nggak boleh di ini ya, nggak boleh di genepin, maksudnya nggak boleh dibulatkan. Jadi kalau misalnya hidrogen 1,00008, ya udah kalian masukin segini bukan satu gitu, supaya kalian dapat hitungannya tuh exactly bener. Kalau kayak gini ya biar mempermudah hitungan aja sih. Terus ya udah kita tinggal ini. Oh, kalau di pure water kita bisa molar solubility S ya, biar biar gampang aja sih. Kalian mau simbolin dengan X juga nggak apa-apa. Cuma umumnya itu S. Ya udah, oh PBI2 itu kan solid ya, garam gitu. Terus dikasih ke air jadi terionisasi dong. Jadinya Aki terus 2 imin. Aki, nah kayak gini nih. Oke, habis itu kalau di KSP tinggal gini ya. Ini S, terus ini 2S ya. Pakai perbandingan koefisien. Terus kalau ngitung KSP, ini kan nggak usah kita anggap lah, nggak usah kita isi karena solid kan juga nggak dipakai di KSP ya. KSP sama dengan solubility-nya si imin, berarti 2S kuadrat karena ini ya, dikalikan dengan S. Jadinya 4S pangkat 3. Habis itu KSP-nya dari soal, kita ketemu bahwa S-nya itu segini. Kalau kita tahu S-nya segini nih, segini, sebentar. S tadi kan ini ya, kita anggap sebagai molar solubility ya, artinya mol per liter ya. Mol per liter. Oke, jadi gini, biar gampang ya. M sama dengan N per V. Biasanya kan kalau di dalam tabel ICE, itu kan di bagian change-nya, di bagian bereaksinya itu kan biasanya mol ya. Biasanya mol. Tapi kok di sini boleh pakai molar solubility. Nah, karena ini ya, karena itu sebanding dengan karena molarity sebanding dengan mol ya, di volume yang sama gitu. Jadi makanya kita boleh nih ini S itu adalah molar solubility-nya. Oh, ternyata habis itu dapat segini nih. Ya udah, kalau gitu kalau kita udah dapat M-nya dan kita udah tahu volumenya, berarti kan gini. M sama dengan N per V. Habis itu ini sama dengan M kali V sama dengan N toh. Oke. Ya udah kita hitung dulu. Nah, ini kan M kali V kan ini ya. M kali V ini. Habis itu ini M-nya, ini V-nya. Habis itu kan dapat mol ya. Mol. Nah, mol itu kan mass per mr ya. Berarti kan mol dikali mr sama dengan M ya. Makanya ini nih, ini itu N dikalikan dengan mr ya. Hasilnya gram kayak gitu. Cuma kalau aku ujian sih step by step ya. Pertama, oh cari N-nya dulu, habis itu baru rumus N-nya. Jadi nggak langsung kayak gitu. Cuma ya ini biar ini aja, biar cepat aja sih. Terus kalau nomor B, kalau kita punya KI, jadi gini, biasanya itu di soal itu nambahinnya tuh ada ion sejenisnya ya. Untuk ion sejenis ada I-nya. Terus kalau ini ada PB-nya. Supaya tahu nih, oh efek kalau ketambahan ion I atau ketambahan ion PB itu kayak kayak gimana gitu loh. Ya udah, kalau kayak gitu kan awalnya jadi gini nih. PB I2 solid sama dengan PB 2 plus aqueous ditambah 2 I min Aki. Nah, ini kalau kita pakai tabel ice-nya, ini kita nggak usah. Berarti kan ini nggak ini. Berarti kan, nah, perbedaannya adalah kalau dilarutin ada ion sejenisnya, maka ini kan garam ya. Ki kan kalau
Ionisasi kan jadinya K plus imin ya. Imin. Makanya kalau kayak gitu berarti di dalam larutannya ini, oh udah ada imin. Berarti mula-mulanya itu bukan 0, tapi 0,1 ya. Karena ini nih, pertama kita ini nih, kayak gitu. 0,1 ya awalnya, 0,1. Habis itu ya udah kita S, ini 2S, maka ini S, terus ini 0,1 plus 2S. Oke. Habis itu ternyata S-nya itu very small ya. Jadi gini, yang jadi kebanyakan mahasiswa bingung adalah berapa sih threshold supaya kita bisa mengasumsikan, oh ini itu very small sehingga bisa deny, bisa diabaikan gitu. Ternyata ini nih general testnya itu namanya 5% test ya. Pakai rumus ini berarti S-nya kan 1,4 kali 10 makin 6. Terus inisial iminnya berarti inisial ininya ya, yang ada di larutan tersebut 0,1 ya. Kalau kalian nulis kayak gini nih, hasilnya 0,003% ya. Kayak gitu. Sebentar. Ya benar 2S. Terus sebentar S-nya ya, 2S inisial reaksinya ini. Nah, maka karena 0,003% kurang dari 5% ya, maka bisa diabaikan kayak gitu. Terus kalau diabaikan ya udah tinggal dihitung kayak biasa aja. Kayak gini dihitung, dapetin S-nya, habis itu pakai cara yang sama tadi ketemu. Ternyata kalau ada ion sejenisnya, masanya makin berkurang ya. Masa PbI2 ini. Tuh. Terus ya sama kalau kayak ini berarti yang sejenisnya adalah si Pb ya. Nah, kalau kayak gini berarti kita harus ngitung dulu molarity-nya berapa. Molnya kayak gini, cara ngitungnya mol, habis itu dibagi volumenya. Ini 500 mili, dapatnya segini. Habis itu kayak gini, S-nya itu segini ya. Plus S ya. Jadi PB itu aku tidak. PB2 plus Ag tambah I2 imin. Berarti di sini 8,036 kali 10 pangkat min 3 ditambah S-nya, ditambah S ya, S kita nggak tahu berapa, terus di sini ini nggak ada 2S. Jadi kayak gini. Nih, tambah ya. Berarti ini kan ditambah nih, ditambah, ditambah. Jadinya kayak gini. Nah, sama. Kalau kalian melakukan 5% test tadi, hasilnya itu nggak signifikan ya penambahan S-nya sehingga bisa diabaikan. Kalau kalian hitung, hasilnya ketemunya kayak gini. Gitu. Oke, sudah selesai. Bisa absen ya. Atau kalau mau ada yang ditanyain, ya tanya aja.